Perkenalkan, namaku Rani, dan aku ingin berbagi cerita yang sampai saat ini masih menghantui ceritaku. Cerita ini bermula ketika aku pertama kali lulus kuliah, dan 1 bulan setelahnya aku diterima di salah satu perusahaan startup di Jakarta. Seperti kebanyakan orang yang baru memulai karir di kota besar, aku tidak punya uang pada saat itu, dan gaji yang ditawarkan untuk lulusan baru tidak banyak, sehingga aku butuh tempat tinggal yang murah. Awalnya aku mencari kos di dekat kantor, namun harganya yang mahal membuatku mengurungkan niat. Aku pun kembali mencari lagi di pinggiran kota, namun jarak yang jauh dan macet membuatku tidak mengambil kos-kosan tersebut. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah unggahan di media sosial tentang seseorang yang menyewakan unitnya di salah satu sudut kota. Dan ketika aku cek kembali, dari tempat itu ke kantor bisa menempuh dengan naik 1 kali metro mini. Sehingga hal itu membuatku langsung bergegas menghubungi orang tersebut untuk menanyakan unitnya pada saat itu. Jujur, bodohnya aku di sini. Aku tidak langsung mengecek unitnya terlebih dahulu. Namun aku langsung menyepakati penyewaan unit itu karena tergiur harganya yang lebih murah dari kos yang aku cari sekitar kantor. Apalagi aku sudah malu menginap di kantor selama beberapa hari bekerja. Dan hal itu membuatku langsung mengiyakan ketika harga yang ditawarkan cocok dengan kantongku pada saat itu. Tak lama kemudian, aku pun akhirnya berangkat ke tempat tersebut. Unit tersebut terletak di sebuah rumah susun yang bernama Pondok Harapan, nama samaran. Sebuah rumah susun tua yang nampak ramai ketika aku sampai di sana. Aku sempat dikirimi foto tentang unit tersebut yang ada di lantai 3. Dari fotonya menunjukkan ruangan yang kecil dan sederhana, namun cukup layak untuk aku tinggali. Mengingat harganya yang juga lebih murah dari kos yang ada di sekitar kantor. Sehingga hal itu membuatku memaklumi kondisi dari unit tersebut. Aku bertemu pemilik unit bernama Pak Iwan. Seorang parubaya yang menungguku dengan jaket yang lusuh berwarna hijau dan wajahnya yang tampak lesu. Dia langsung melihatku ketika aku sampai di sana. Dan tak lama dia langsung mendekat padaku dan langsung mengenaliku pada saat itu. "Rania?" tanyanya dengan singkat. "Iya Pak," jawabku sambil mengangguk. Bapak pemilik unit itu?" Dia seketika mengangguk dengan cepat. Lalu tak lama dia merogoh saku jaketnya dan memberikan kunci rumah dengan sebuah gantungan kunci bertuliskan nomor 32. Aku mengambil kunci itu dan mencoba untuk tersenyum kepadanya. Namun ketika dia memberikan kunci itu, seperti ada yang aneh darinya. Dia seperti tidak mengajakku untuk mengantar ke unit yang akan aku sewa. Sehingga aku sempat bertanya kepadanya karena aku tidak tahu di mana unit itu berada. "Apa Bapak mau mengantarkanku ke unitnya?" tanyaku dengan nada yang pelan. Pertanyaanku membuat wajahnya langsung berubah. Dia seketika menggelengkan kepalanya. Bahkan dia mundur selangkah ketika aku bertanya seperti itu. "Ah, sepertinya Dek Rani tahu di mana unitnya. Tinggal naik ke lantai 3 dan cari nomor 32 di sana." "Mohon maaf, bukannya aku tidak ingin mengantar. Namun aku harus berkeliling lagi cari orderan agar dapat bonus di hari ini." Aku terdiam sejenak ketika dia berbicara seperti itu. Dan ketika aku ingin berbicara kembali,
Pak Iwan dengan cepat menyalamiku dan berkata bahwa dirinya harus segera pergi karena ada orderan masuk dari HP-nya pada saat itu. Aku hanya bisa berdiri di sana dan menatap punggungnya yang menjauh. Awalnya aku tidak merasa aneh dengan gelagatnya. Hingga akhirnya aku pun bergegas masuk ke dalam rumah susun itu dan meninggalkan Pak Iwan yang kini sibuk menyalakan motornya di sana. Suasana rumah susun itu nyatanya sungguh ramai. Di lantai 1 ketika aku masuk, aku bisa melihat banyak sekali orang-orang yang berdagang di sana. Bentuk unit di lantai 1 dirubah seperti sebuah kios dan berjejer sepanjang lorong. Membuat suasana di lantai 1 begitu hidup dengan banyak orang yang lalu lalang. Begitu juga dengan lantai 2. Unit-unit rumah yang diisi oleh keluarga membuat lorong ini penuh dengan suara tawa dari anak-anak. Ada pula suara televisi yang menyala keras dan suara samar-samar dari ibu-ibu yang sedang memasak di dapur. Namun, ketika aku menginjak anak tangga ke lantai 3, suasana itu mendadak sirna. Lantai 3 nampak kosong dan sepi. Lantai ini tidak seperti lantai 2 dan 1 yang ramai oleh para penghuni. Lorong itu nampak panjang dan sempit, dengan dinding yang kusam dan bercat hitam di beberapa tempat. Lampu neon yang menyala di langit-langit hanya memancarkan cahaya kuning yang redup. Bahkan beberapa kali berkedip seperti lampu yang hampir mati. Pintu-pintu di sepanjang lorong semuanya tertutup rapat. Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di balik pintu-pintu itu. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara langkah kaki. Bahkan tidak ada suara tawa atau percakapan yang ada di balik pintu. Bahkan tidak ada satupun pintu yang memiliki alas kaki dan keset di depannya. Seolah-olah memang tidak ada orang yang tinggal di lantai 3 ini. Apa semua penghuni di unit ini adalah orang yang kerja sepertiku ya? Sehingga di jam segini lantai ini sepi. Gumamku. Aku memang izin kerja untuk mengecek unit ini di siang hari. Sehingga wajar saja ketika orang lain bekerja aku berada di rumah susun ini. Sehingga aku berpikir seperti itu tentang unit-unit yang nampak kosong di sisi kiri dan kananku pada saat itu. Aku seolah tidak peduli dengan kondisi seperti ini. Karena kalau memang semua penghuni lantai 3 adalah pekerja, mungkin nantinya aku pun akan sama seperti mereka. Aku hanya tinggal ketika malam tiba. Dan ketika pagi menjelang, aku kembali berangkat. Sehingga membiarkan unit yang aku tempati akan kosong sepanjang hari. Aku pun akhirnya berjalan sambil mencari-cari di mana unit 32 berada. Dan ketika beberapa langkah aku berjalan, aku seperti diawasi oleh sesuatu di sana. Beberapa kali aku berhenti dan aku membalikkan badan. Namun tidak ada siapa-siapa di lorong tersebut. Mungkin perasaanku saja, gumamku. Mencoba untuk menenangkan diriku, karena ini adalah tempat baru untuk aku tinggal. Sehingga wajar saja ada perasaan tidak enak yang aku rasakan pada saat itu. Unit 32 yang aku tempati terletak di ujung lorong. Unit tersebut berdekatan dengan unit 33 yang ada di seberangnya. Unit 32 nampak berbeda dengan unit-unit lain di sekitarnya. Pintunya nampak baru diganti dan dicat berwarna putih. Lalu ada beberapa bagian yang menghitam. Seperti unit-unit lain dicat sehingga nampak baru pada saat itu. Sedangkan unit 33 di depanku terlihat tidak terawat. Bahkan pintunya nampak rusak dengan lampu depan yang mati.
Sepertinya unit ini memang tidak ada penghuninya, karena tidak mungkin ada manusia yang tinggal di unit tersebut dengan kondisi yang seperti itu. Aku mulai memasukkan kunci yang Pak Iwan beri, dan tak lama aku memutarnya dengan perlahan. Pintu itu pun terbuka dengan suara derit panjang yang sedikit memekakan telinga di tengah-tengah keheningan lantai 3 yang sepi. Begitu pintu itu dibuka, hawa dingin langsung menyeruak dari dalam. Ruangan ini tampak seperti ruangan yang sudah lama ditinggalkan. Apalagi ketika aku masuk, aroma lembab dan bau kayu yang lapuk bercampur menjadi satu. Sehingga aku pun langsung berlari ke arah jendela dan membuka hordeng yang menutupi unit itu agar sinar matahari masuk dan membuat suasana di dalam terasa hangat. Unit 32 terdiri dari ruangan utama dan dapur kecil di sudut, satu kamar tidur, dan kamar mandi yang sempit dengan dinding-dindingnya yang penuh bercak hitam dan noda air yang sudah mengering. Lantainya terbuat dari keramik putih yang kusam, dengan beberapa retakan yang memperlihatkan beton di bawahnya. Barang-barang yang ada di unit itu pun nampak sudah lama tidak digunakan, sehingga aku perlu waktu untuk membersihkannya, terutama spray dan penutup bantal yang sudah berdebu. Iya, memang ada uang, ada barang. Aku tidak komplain dengan keadaan ini, mengingat aku menyewa unit ini dengan harga murah, sehingga aku mewajarkan keadaan ini pada saat itu. Butuh beberapa jam untuk aku membersihkan unit tersebut. Aku membuatnya sedikit nyaman untuk aku tinggali pada saat itu. Namun aku baru sadar, lantai 3 ini benar-benar sepi. Tidak ada suara apapun selain suara unitku pada saat itu. Suara tawa dari anak-anak lantai 2 bahkan tidak terdengar hingga ke lantai ini. Dan setiap kali aku membuka pintu unit itu secara lebar, entah mengapa, seperti ada sesuatu di lorong yang kosong itu. Seperti ada yang mengintipku di balik pintu. Dan ketika aku melihatnya di sana, hanya ada lorong kosong dengan lampu neon yang menyala di atasnya. Sehingga aku lebih memilih untuk menutup pintu rapat-rapat. Dan akhirnya aku mulai beristirahat sejenak karena aku merasa capek setelah aku membereskan unit tersebut, agar nyaman untuk aku tinggali pada saat itu. Entah mengapa aku terbangun lagi di tengah malam. Suara perutku yang keroncongan membuat terbangun dari tidur panjangku pada saat itu. Kulirik jam di dinding dan terlihat sekarang sudah pukul jam 1 malam. Aku menghela napas pelan. Rasa lapar yang tadi aku rasakan tidak bisa aku tahan. Sehingga aku bangkit dan berjalan ke arah tas yang tadi aku simpan di sudut ruangan. Di sana aku mengeluarkan kompor portable kecil, lengkap dengan panci kecil dan beberapa bungkus mie instan. Aku menaruh semuanya di atas meja kecil di dekat dapur. Dan tak lama kemudian aku memulai memanaskan air pada malam itu. Suara kompor yang menyala sedikit mengurangi keheningan yang mencekam di lantai 3 ini. Ya wajar saja, kalaupun para penghuni lantai 3 sudah pada pulang, mereka mungkin pada saat ini sudah tertidur lelap. Sehingga suasana di tempat ini kembali hening seperti tadi sore. Tak lama kemudian air yang aku panaskan mendidih. Asapnya mulai memenuhi udara. Aku lalu memasukkan mie instan dan memasaknya pada saat itu. Kulihat jendela yang masih terbuka. Dan ketika aku berjalan, di bawah sana hanya berjejer kendaraan para penghuni tanpa ada satupun manusia yang masih beraktivitas di jam seperti ini. Akhirnya mie instan yang aku masak selesai. Aromanya yang gurih ini mengisi ruangan kecil yang aku tinggali pada saat ini. Aku duduk di lantai dan mulai makan.
Kuahnya yang sangat hangat mengalir ke dalam tenggorokanku dan secara perlahan mengusir rasa dingin dan membuat tubuhku hangat ketika mie itu masuk ke dalam tubuhku. Namun, tepat ketika aku menghabiskan mie tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara langkah kaki yang berjalan dari arah lorong dan melewati tempatku pada saat itu. Seketika menyimpan tempat makanku dan langsung melihat ke arah pintu yang tertutup rapat pada saat itu. Suara itu awalnya terdengar samar, seperti berasal dari arah tangga yang ada di ujung lorong. Namun suara itu secara perlahan mendekat dengan setiap langkah yang terdengar jelas. Perasaan ganjil seketika menyelimutiku. Aku langsung berpikir, mungkin saja itu penghuni lain yang baru pulang dari tempat kerjanya. Namun ketika sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba langkah kaki itu berhenti. Dan dia berhenti tepat di depan unitku yang tertutup rapat. Tentu saja aku semakin terdiam. Aku hanya bisa menatap pintu itu dengan jantungku yang mulai berdebar secara perlahan. Apalagi suasana di jam 1 malam yang hening membuatku bisa mendengar suara sekecil apapun di luar sana. Aku tidak melakukan apa-apa ketika langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintuku. Lalu tak lama kemudian terdengar suara seseorang yang mengetuk pintuku pada saat itu. Hal itu tentu saja membuatku kaget karena tidak mungkin ada tamu jam 1 malam datang ke tempat ini. Apalagi aku belum memberitahu teman-teman kantorku bahwa aku menyewa tempat ini. Suara ketukan pintu itu terdengar beberapa kali dan tak lama kemudian terdengar suara anak kecil yang samar-samar di antara suara ketukan pintu tersebut. "Hei!" Suara itu seperti berbisik, namun jelas terdengar seperti seseorang yang membisikkan suaranya tepat di telingaku. Aku langsung membeku ketika mendengar hal itu. Suaranya terdengar halus, namun cukup jelas, sehingga aku secara tiba-tiba merasakan rasa takut atas apa yang aku dengar. Kulitku seketika merinding, dan aku hanya bisa diam sambil menatap pintu yang tertutup itu. Siapa di sana?" tanyaku pelan. Aku mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja itu ada penghuni lain yang melihat bahwa ada orang lain yang tinggal di lantai 3 ini. Karena dia melihat ada sandal dan sepatu yang aku simpan di luar. Sehingga dia datang dan menyapa untuk berkenalan denganku. Namun setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba suara yang ada di lorong mendadak hening. Tidak ada suara yang keluar. Bahkan tidak ada suara ketukan lagi pada saat itu. Aku yang penasaran langsung berdiri dan langsung berjalan secara perlahan ke arah pintu untuk memastikan siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini. Tepat ketika aku mendekat dan ingin membuka pintu yang tertutup rapat di sana, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki itu kembali. Namun suara langkah kaki itu terdengar menjauh dariku. Seolah-olah orang itu berjalan kembali ke arah lorong. Suara itu terdengar jelas. Hingga akhirnya suara langkah itu menghilang secara perlahan. Dan suasana kembali hening. Aku hanya bisa berdiri. Tanganku terlihat bergetar ketika ingin membuka pintu tersebut. Perasaanku terasa bingung dan takut yang bercampur menjadi satu. Namun aku juga penasaran siapa yang mengetuk pintuku dan mengucapkan "hei" pada saat itu.
sehingga aku memaksakan diriku untuk membuka pintu tersebut. Dan ketika aku membukanya, lorong itu terlihat sepi seperti sebelumnya. Tidak ada jejak dari manusia yang berjalan ke unitku pada saat itu. Yang ada hanyalah lampu neon yang menyala dan berkedip di sepanjang lorong, serta angin malam yang dingin berhembus dari arah tangga, sehingga aku menggigil kedinginan. Aku melirik ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Yang aku lihat hanyalah keheningan. Dan tak lama kemudian, aku akhirnya menutup pintuku kembali. Meskipun tepat ketika pintu itu tertutup, tiba-tiba terdengar seperti ada seseorang yang sedang mengunci pintu kamar. Dan pintu yang dikunci itu adalah unit 33 yang ada di depanku. Sebuah unit dengan temboknya yang menghitam dan tampak seperti tidak terurus seperti unit yang lain di lantai ini. Aku terbangun di pagi hari dengan kepala yang terasa berat. Apa yang terjadi semalam terasa seperti mimpi. Namun ketika aku bangun dan melihat jam, sudah menunjukkan jam 8 pagi. Dan apa yang terjadi semalam mendadak aku lupakan di pagi itu. "Ah, sial!" teriakku. Aku mengumpat pelan dan bangkit dari kasur. Seketika aku bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka dan sikat gigi. Tidak ada waktu untuk mandi dan bersiap-siap karena aku sudah mulai terlambat untuk bekerja. Aku langsung mengenakan kemeja yang sudah aku siapkan sebelumnya. Tas yang awalnya berisi baju-baju, aku keluarkan dan hanya tertinggal laptop yang ada di tasku pada saat itu. Tak lama kemudian aku langsung keluar, berlari menuju lorong untuk bergegas kerja di hari itu. Lorong di lantai 3 masih terasa sunyi seperti biasa. Entah memang tidak ada penghuninya selain diriku, atau mereka sudah berangkat duluan ke tempat kerja. Namun, aku sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan itu semua. Meskipun perasaan aneh atas kejadian semalam masih terpikirkan olehku. Aku langsung turun ke lantai 2 dan lantai 1. Suasana rusun yang kemarin ramai kini mendadak sepi. Mungkin jam segini mereka sudah kembali dengan rutinitas mereka masing-masing. Karena beberapa pintu di lantai 2 tertutup, sementara pintu lain terbuka sedikit. Hanya lantai 1 yang masih ramai. Bau masakan dan kopi, serta bunyi radio dan televisi bercampur menjadi satu. Dan aku hanya melewatinya karena aku harus segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Begitu sampai di jalan raya, aku langsung menyetop metro mini yang masih lewat. Beruntung, ketika aku sampai di pinggir jalan, sudah ada metro mini yang terlihat sehingga tidak perlu menunggu lama. Sepanjang perjalanan ke kantor, aku berusaha melupakan kejadian semalam. Aku mencoba mengalihkan fokusku sepenuhnya kepada pekerjaan yang akan aku lakukan sekarang. Apalagi ada laporan yang harus aku selesaikan. Dengan beberapa jadwal meeting yang harus aku hadiri dalam seharian ini hingga sore menjelang. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam ketika aku selesai dengan pekerjaanku. Aku menggerutu sepanjang jalan menuju halte karena banyak sekali pekerjaan yang aku kerjakan di hari itu. Bahkan aku sempat menyalahkan diriku sendiri karena terlalu berambisi untuk menyelesaikan semuanya sehingga aku pulang larut malam. Untungnya terlihat ada metro mini yang masih beroperasi di jam seperti ini. Seketika metro mini itu berhenti tepat di halte dan aku pun duduk di bangku paling belakang. Aku duduk di dekat jendela
menatap kosong keluar jendela dan melihat kota Jakarta yang berkelip dan penuh lampu, serta gedung yang tinggi menjulang. Setengah jam kemudian, aku akhirnya sampai ke rumah susun. Dan ketika aku turun, aku merasakan bagaimana kondisi rusun itu ketika malam tiba. Suasana rumah rusun itu nampak lebih sepi dibandingkan pagi hari. Hampir semua penghuninya sudah pulang ke unitnya masing-masing. Terlihat hanya ada beberapa warung di lantai satu yang masih buka. Dan sisanya nampak tutup dan tidak berpenghuni di sana. Lampu lorong di lantai satu tampak redup. Dan ketika aku berjalan naik ke atas dan sampai ke lantai dua, lorong di lantai tersebut nampak hening dengan beberapa pintu yang terbuka. Terlihat beberapa keluarga masih beraktivitas dengan obrolan yang terdengar samar di dalam sana. Dan ketika aku naik lagi ke lantai tiga, entah mengapa suasananya mendadak berubah drastis. Keningan di sini terasa jauh lebih pekat dari sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada pintu yang terbuka, dan juga tidak ada kehidupan seperti lantai satu dan dua. Yang ada hanyalah sebuah cahaya dari lampu neon yang redup. Aku hanya bisa menahan nafas sejenak, mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan di dalam diriku pada saat itu. Aku mencoba untuk berpikir positif dan aku berkata pada diriku bahwa aku tidak perlu takut dengan kondisi seperti ini. Sehingga aku hanya berjalan cepat dan langsung kunci pintu dengan sedikit tergesa-gesa. Aku sempat melihat ke unit nomor 33. Namun seperti biasa, di sana gelap dan seperti tidak ada kehidupan di sana. Sehingga aku hanya memalingkan wajahku sesaat dan masuk ke dalam sebelum akhirnya menutup pintunya kembali. Seperti biasa aku menyalakan lampu ruang utama dan langsung menuju dapur kecil untuk menyiapkan alat makan. Malam ini aku kembali masak mie instan. Meskipun ada tambahan telur rebus yang aku beli dari warung di lantai satu. Sambil menunggu air mendidih, aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri di sana. Aku mengaca di depan cermin. Aku membuka peralatanku dan mengeluarkan pembersih muka dan krim malam pada saat itu.